Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, sekarang kita lanjutkan kembali materi kita akuntansi koperasi. Nah, sebelum masuk kepada perhitungan yang laporan keuangan akuntansi koperasi, kita lihat dahulu bagaimana akun perkiraan dan jurnal yang biasa dipakai dalam akuntansi koperasi. Jadi dia hampir sama, bukan hampir sama ya, konsepnya sama dengan yang saudara pernah pelajari pada semester 1, yaitu tentang pengantar akuntansi. Sama seperti itu. Persamaan akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasiva. Jadi jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasiva. Yang mana pasiva itu terdiri dari kewajiban dan ekuitas atau hutang dan modal. Nah, aktiva harus sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Aktiva harus sama dengan hutang tambah modal. Nah, persamaan itu yang harus kita pakai untuk membuat ketika kita menggunakan atau membuat neraca. Nah, persamaan akuntansi dapat digunakan untuk melihat pengaruh semua transaksi yang dilakukan koperasi terhadap posisi keuangan koperasi pada suatu saat. Jenis transaksinya yang biasa digunakan adalah pertama, di dalam koperasi itu biasa kita menggunakan istilah setoran modal oleh anggota. Nah, itu akan menambah terhadap modal, ekuitas sama dengan modal. Lalu kalau pembagian SAHU berarti mengurangi modal atau mengurangi ekuitas. Sedangkan pendapatan menambah modal, lalu pengeluaran biaya mengurangi modal. Nah, itu prinsip-prinsip yang ada di dalam koperasi. Lalu akun perkiraan yang digunakan yaitu pengertian akun perkiraan dulu kita lihat, yaitu suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki koperasi secara spesifik seperti aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, kita lihat akun perkiraan itu bisa dengan seperti huruf T ini, atau akun T dinamakan juga dengan akun T. Jadi T di sini seperti angka T dia, yang mana sebelah kanan ini adalah sisi debit. Sebelah kiri ini sisi debit, sebelah kanannya sisi kredit. Nah, itu disebut namakan dengan akun T. Sedangkan akun 2 kolom, nah berarti kita pisah-pisah dia. Ini kita rinci lebih banyak tanggalnya, keterangannya, ref debitnya berapa, tanggal keterangannya. Jadi tidak simpel seperti akun T tadi, tapi lebih banyak keterangannya. Nah, itu dinamakan dengan akun 2 kolom. Lalu sekarang lagi adalah akun 4 kolom. Nah, 4 kolom berarti ini diisi seperti ini tanggal, keterangan, rekening, nomor referensinya berapa. Kalau debit kita isikan ke debit, kalau kredit kita isikan kredit. Oh, bukan ya, debitnya kita tulis berapa jumlah debit yang masuk, berapa jumlah kredit yang masuk, lalu kita lihat saldonya. Apakah saldonya berada di debit, maka kita letakkan di sini. Kalau saldonya berada di kredit, kita letakkan pada sisi kredit pada bagian saldo. Nah, itu disebut dengan akun perkiraan 4 kolom. Sekarang kita lihat pengelompokan akun. Akun real yaitu akun aktiva, akun utang, dan akun ekuitas. Jadi akun real itu adalah akun-akun yang ada di dalam neraca. Sedangkan akun nominal adalah akun pendapatan dan beban. Ini adalah akun yang ada di dalam laporan laba rugi. Nah, pedoman pengisian akun atau perkiraan ini harusnya saudara harus hafalkan ini ya. Tapi kalau sudah terbiasa, ini tidak perlu lagi dihafal. Saudara umumnya sudah paham kalau seandainya aktiva bertambah, dia pasti dikredit. Kalau dia berkurang, kalau aktiva bertambah dia di debit, kalau dia berkurang berarti di kredit. Nah, itu biasanya kalau sudah terbiasa saudara nanti, nah ini tidak akan sulit ketika kita membuat akun, memperbuat perkiraan akun atau menjurnal, ini tidak akan sulit lagi. Tapi kalau baru-baru sebaiknya ini dihafalkan. Aktiva apabila dia bertambah di debit, kalau dia berkurang di kredit. Sedangkan utang kalau dia berkurang di debit, kalau dia bertambah di kredit. Modal juga begitu, ekuitas atau modal juga sama dengan utang. Sistemnya kalau seandainya dia berkurang di debit, kalau dia bertambah di kredit. Penjualan juga begitu, kalau dia berkurang di debit, kalau dia bertambah di kredit. Sedangkan beban sama dengan aktiva polanya. Kalau dia bertambah di debit, kalau dia berkurang di kredit. Nah, gitu ya. Jadi utang, ekuitas, penjualan sama itu polanya. Sedangkan aktiva dengan beban sama juga berdua ini. Kalau dia bertambah di debit, kalau dia berkurang di kredit. Sedangkan yang tiga ini kalau dia berkurang yang di debit dan kalau dia bertambah di kredit. Nah, sekarang kita lihat jurnal umum dan buku harian. Jurnal umum atau jurnal transaksi adalah aktivitas mencatat transaksi koperasi berdasarkan dokumen dasar secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku harian.
Buku harian atau buku jurnal adalah media untuk mencatat jurnal secara umum berbentuk 4 kolom. Nah, jadi setiap transaksi harus kita buatkan pencatatannya atau terus kita buatkan jurnalnya di dalam jurnal umum gitu ya. Atau disebut dengan buku harian, sama itu. Nah, ada contoh soal di sini. Ayo kita lihat bersama-sama ini masuknya apakah dia debit atau kredit. Nah, jadi saudara nanti kalau sudah terbiasa ini tidak akan sulit lagi. Kita lihat contoh kasus. Pada awal tahun 2017, karyawan PT Bahagia berencana mendirikan koperasi simpan pinjam. Akhirnya mendirikan KSP, koperasi simpan pinjam maksudnya ya, sejahtera selalu untuk aktivitas harian. Koperasi ini akan menggunakan salah satu ruangan di perusahaan sebagai kantor, yang mana transaksi yang terjadi berkaitan dengan keuangan sebagai berikut. Nah, ini dia ya. Pada tanggal 2 April tahun 2017, 200 karyawan PT Bahagia pendiri koperasi menyerahkan uang sebesar 500.000 per orang sebagai simpanan pokok anggota koperasi. Berarti total semuanya adalah 100 juta, yaitu 200 karyawan dikali dengan 500.000 per orang. Nah, berarti kalau seandainya uang dikumpulkan dan masuk ke dalam bagian dari keuangan perusahaan, berarti yang masuk itu adalah kas. Maka yang berada pada sisi debit adalah kas, karena ini adalah merupakan bagian dari aktiva. Aktiva kalau bertambah dia kan tadi di debit. Maka kalau dia bertambah yang bentuknya aktiva apa aja isinya? Macam-macam. Ada kas, ada persediaan, ada perlengkapan, ada tanah, ada bangunan. Nah, tergantung ya. Jadi aktiva itu ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Tapi semua aktiva kalau dia bertambah maka dia berada pada sisi debit. Yang mana kas adalah bagian dari aktiva, maka kalau dia bertambah dia berada pada sisi debit. Jurnalnya seperti ini, kasnya di debit, lalu sisi kreditnya adalah simpanan pokok sebanyak 100 juta. Jadi ini simpanan pokok ini menjadi ekuitas nantinya, yaitu menjadi modal di dalam koperasi tersebut. Lalu selanjutnya ada lagi transaksi tanggal 6 tahun 2017 KSP SS. Nah, ini maksudnya koperasi simpan pinjam sejahtera selalu. Apa tadi namanya? Oh, Bahagia. Bahagia selalu ini ya. Maksud koperasi yang di atas ini. Koperasi yang di atas ini seharusnya nih bukan apa nama koperasinya? Oh ya, sejahtera selalu. Jadi KSPSS ini maksudnya adalah koperasi simpan pinjam sejahtera selalu membeli peralatan kantor seperti kursi, meja, lemari, arsip komputer, printer dan lain-lainnya seharga 22 juta. Pembelian peralatan kantor ini sebagian besar secara tunai dan sebagian lagi secara kredit di toko Abadi, salah satu supplier PT Bahagia. Dari jumlah tersebut sebanyak 7 juta telah dibayar tunai dan sisanya dibayar dalam 4 bulan. Nah, berarti kita melakukan pembelian aktiva. Nah, tadi aktivanya berupa peralatan kantor. Maka kalau aktiva itu bertambah, dia berada pada sisi debit. Peralatan kantor yang mana dibunyikan tadi dia beli printer, beli apa lagi? Kursi, meja, itu adalah bagian dari aktiva. Nah, kalau dia bertambah, dia berada pada sisi debit. Maka sekarang kita bunyikan di sini, peralatan kantor berada pada sisi debit. Lalu sedangkan yang berada pada sisi kirinya ada 2 tadi, karena sebagian dibayar tunai, sebagian lagi dibayar dengan secara menyicil atau dengan utang. Yang mana yang tunai itu nilainya adalah 7 juta, sedangkan sisanya dibayar secara utang atau secara kredit. Maka yang menjadi utang dagang atau utang usaha bukan utang dagang, menjadi utang usaha di sini adalah selisih dari 22 juta dikurang dengan 7 juta. Maka yang jadi utang usaha adalah 15 juta. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya kas aktiva bertambah, yang dalam hal ini ketika dia bertambah aktiva itu adalah peralatan kantor, maka dia berada di debit, maka peralatan kantor 22 juta. Lalu kalau aktiva itu berkurang, yang mana yang berkurang itu aktivanya adalah kas, karena kita membayarkan dengan uang kas, berkurang dia sebanyak 7 juta, maka dia berada pada sisi kredit. Lalu kalau seandainya utang bertambah, nah tadi rumus kita utang bertambah, dia berada pada sisi kredit. Nah, seperti ini polanya. Tapi kalau seandainya nanti saudara sudah terbiasa di semester 2, 3 sudah terbiasa, tidak perlu lagi memikirkan ini debit kredit, ini debit kredit. Saudara sudah terbiasa. Ini nanti pasti di debit, ini pasti nanti akan berada di kredit, saudara meletakkannya. Selanjutnya ada lagi kegiatan koperasi SS ini, yaitu membeli perlengkapan kantor berupa kertas, pulpen, pensil dan lain sebagainya seharga 2 juta secara tunai. Nah, ini juga merupakan bagian dari aktiva lancar. Perlengkapan masuk menjadi aktiva lancar.
sedangkan peralatan itu tergolong menjadi aktiva tetap. Nah, sama seperti tadi, kalau dia sudah kita beli, berarti yang kita bertambah dalam koperasi ini adalah perlengkapan bagian dari aktiva, maka dia berada pada sisi debit. Maka kita bunyikan di sini perlengkapan kantor debit. Lalu apa? Bagaimana cara kita membayarnya? Tunai berarti dengan uang kas. Kalau seandainya aktiva itu berkurang, dalam hal ini dia adalah kas yang berkurang tersebut, maka dia berada pada sisi kredit. Nah, itu jurnalnya. Lalu selanjutnya lagi tanggal 2 Mei, setiap anggota koperasi menyetorkan uang sebesar 25.000 per orang sebagai simpanan wajib. Nah, kita telah lagi. Ini orang menyetorkan uang ke koperasi, maka koperasi akan mencatat itu sebagai apa? Apa yang diterimanya? Ini terimanya itu kan juga berupa aktiva, itu berupa uang bagian dari aktiva. Jumlahnya berapa? 5 juta. Kenapa 5 juta? Karena setiap anggota terdiri dari bukan setiap anggota. Karena anggota koperasi semuanya adalah 200 orang kali 25, dapatlah dia 5 juta. Makanya kita tuliskan di sini. Kas, karena kas yang bertambah atau aktiva yang bertambah sebanyak 5 juta. Lalu berada pada sisi kredit adalah simpanan wajib, ini bagian dari ekuitas. Maka sisi simpanan wajib ini kalau dia bertambah dia berada pada sisi kredit, sama kan polanya dengan hutang tadi, ekuitas sama dengan kewajiban, polanya kalau dia bertambah dia di kredit, kalau dia berkurang di debit. Kebalikan dengan kas kalau dia bertambah di debit, kalau dia berkurang di kredit. Nah, kalau untuk kegiatan tanggal 2 kita ini, kita lihat kalau yang bertambah itu adalah berupa aktiva, yaitu kas. Maka kalau kas bertambah maka dia di debit. Sedangkan yang menjadi ekuitas pada sisi kirinya, dia merupakan simpanan wajib, itu dia akan berada di sisi kredit karena dia bertambah. Kalau kita mengikuti pola tadi, dia bertambah, dia berada pada sisi kredit. Lalu selanjutnya tanggal 5 Mei lagi, Koperasi SS ini memperoleh kredit usaha dari Bank Sukawati sebesar 60 juta. Nah, ini dia menerima kredit dari bank. Apa yang diterima oleh koperasi itu? Tentu dia berupa uang yang telah cair dari bank sebanyak 60 juta. Nah, kalau uang yang cair artinya itu adalah aktiva. Aktiva kalau dia bertambah ke dalam perusahaan kita, dia berada pada sisi debit. Maka kita tuliskan kas 60 juta. Sedangkan untuk memperoleh uang 60 juta ini, kita mendapatkannya dari hutang bank. Nah, kalau hutang kita itu bertambah, kan kita mendapatkannya dari hutang bank, berarti hutang kita bertambah. Hutang kita menjadi lebih banyak. Nah, kalau hutang kita bertambah, dia berada pada sisi kredit. Kan rumusnya seperti itu tadi polanya. Kalau seandainya utang dia bertambah di kredit, hutang berkurang di debit. Nah, seperti ini. Kasnya bertambah jadinya di debit, hutangnya bertambah jadinya di kredit. Lalu selanjutnya, sejumlah anggota koperasi sepakat menyimpan uangnya sebesar 12 juta di koperasi simpan pinjam. Nah, kita buatkan juga jurnalnya kas. Nah, sebagian ya, berarti tidak semuanya, tidak 200 orangnya menyimpan di sini, tapi totalnya sudah dihitung semuanya nilainya adalah 12 juta. Maka kalau dia bertambah ke dalam perusahaan kita itu berupa aktivanya di sini adalah kas, maka kas di debit 12 juta. Sedangkan yang bertambah lagi dengan masuknya kas itu adalah ekuitas atau modal. Nah, modal juga bertambah di sisi kredit 12 juta. Lalu tanggal 10, KSPSS memberikan pinjaman uang kepada 24 orang anggotanya sebesar 120 juta dengan suku bunganya adalah 3% per bulan. Nah, ini apa yang bertambah ini? Piutang. Piutang adalah bagian juga dari aktiva. Kalau seandainya piutang kita itu bertambah, maka dia berada pada sisi debit. Kalau seandainya aktiva kita itu bertambah, dalam hal ini adalah piutang. Kalau seandainya piutang usaha kita itu bertambah, piutang ini berada pada sisi aktiva, maka kita catatkan jurnalnya berada pada sisi debit. Sedangkan kalau seandainya aktiva kita itu berkurang, dia kita catatkan pada sisi kredit. Nah, dalam hal ini kedua-duanya ini merupakan adalah aktiva. Yang mana satu aktivanya menjadi piutang, karena piutang kita yang bertambah, maka kita catatkan dia di sini si debit. Lalu dengan bertambahnya piutang itu, kita mengeluarkan sejumlah uang untuk kepada orang-orang yang meminjam tersebut, maka uang kita berkurang. Dalam artian di sini kas ini, aktiva ini akan keluar atau akan berada pada sisi kredit karena kita kurangkan uangnya.
kita keluarkan uangnya memberi pinjaman kepada 24 orang ini. Nah, itu maksudnya ya. Juta merupakan surat pokok pinjaman, 3.600.000 merupakan pembayaran bunga pinjaman, dan 2.400.000 merupakan jasa provisi. Nah, jadi di sini banyak yang diterimanya. Uang diterimanya memang 18 juta, namun di dalam 18 juta itu ada yang angsuran pokok, ada yang bunga pinjaman, dan ada yang jasa provisi. Maka kita catatkan seperti ini. Karena yang bertambah itu adalah sejumlah aktiva yang dalam bentuk uang, maka dia catat di debit. Nah, kalau seandainya piutang ini bagian juga dari aktiva dia berkurang, maka dia di kredit. Partisipasi jasa pinjaman, nah ini sama dengan dengan pendapatan ini ya. Ini bagian dari pendapatan. Kalau kita partisipasi jasa ini polanya kita samakan dengan pola yang ini dia. Pola yang seperti ini. Sama dengan pola yang sama dengan pola yang pendapatan. Jadi kalau seandainya dia pendapatannya bertambah, dia berada di kredit. Jadi 3.600.000 merupakan partisipasi jasa pinjaman, dan 2.400.000 partisipasi jasa provisi. Nah, seperti itu cara mencatatkan untuk transaksi nomor tanggal 30 tersebut. Nah, gitu ya. Jadi ini sama dengan pendapatan nih. Partisipasi jasa dan partisipasi jasa pinjaman dan partisipasi jasa provisi, kalau dia bertambah dia berada di kredit. Maka ini kita tuliskan nih berada di kredit karena dia bertambah dia. Sedangkan piutangnya berkurang. Kalau piutang berkurang dia berada pada kredit. Sedangkan dia kalau seandainya dia bertambah dia di debit. Kalau untuk piutang ini kalau dia berkurang dia di kredit. Sedangkan kebalikannya untuk yang dua ini bagian dari penjualan atau pendapatan. Maka kalau dia bertambah dia yang di kredit. Nah, selanjutnya lagi tanggal 30 dibayar gaji 2 orang karyawan sebesar 600.000 per orang. Kedua karyawan mulai tanggal 1 Mei tahun 2017. Pada saat yang sama, koperasi membayar beban bunga pinjaman ke bank sebesar 900.000. Itu ya. Jadi 2 orang karyawan, satu orangnya gajinya adalah 600. Maka kalau 2 nilainya akan harus kita bayarkan adalah 1.200.000. Maka kita tuliskan di sini beban gaji 1.200.000. Lalu satu lagi adalah ini bunga, karena kita meminjam, tadi kita dapat pinjaman kan senilai berapa itu, 60 juta atau berapa di atas tadi. Nah, dari pinjaman itu kita dikenakan bunga oleh bank. Nah, bunga itu kita tuliskan di sini beban bunga. Sedangkan uang keluarnya kita total keduanya 2.100.000. Kenapa dia seperti ini polanya? Karena beban itu sama seperti aktiva. Kalau dia bertambah dia di debit, kalau dia berkurang dia di kredit. Nah, ini yang bertambah itu adalah beban, kedua-duanya beban gaji dan beban bunga. Maka kalau dia bertambah dia di debit. Nah, sedangkan aktiva juga di sini kas kita membayarkan untuk kedua-duanya ini dengan uang, itu kita keluarkan uang berarti kas kita berkurang atau aktiva kita berkurang, maka berada pada sisi kredit. Lalu selanjutnya tanggal yang terakhir adalah tanggal 31. Koperasi Sejahtera Selalu membayar sebagian utangnya kepada toko abadi sebanyak 9 juta. Nah, ini kalau kita telaah berarti yang berkurang itu adalah utang kita. Utang kita berkurang karena kita bayarkan sebagian utang kita. Maka yang berada pada sisi debitnya adalah ini utang usaha sebesar 9 juta. Lalu kita membayarnya dengan apa? Dengan uang kan? Kas. Dengan uang kas. Nah, kalau kas berkurang kita letakkan di kredit. Untuk bayar utang ini dengan uang, maka uang berkurang, sedangkan utang kita juga berkurang. Nah, rumus kalau utang itu berkurang adalah berada pada sisi debit. Sedangkan kas kalau dia berkurang, dia berada pada sisi kredit. Nah, jadi kebalikan antara rumus yang dua ini. Tapi sebenarnya nanti kalau saudara setelah seiring berjalannya waktu, sudah semester 3, semester 4, semester 5, nah membuat jurnal ini tidak akan rumit lagi. Sudah langsung terbesit oleh saudara kalau ini kalimatnya, maka apa yang di debit dan apa yang di kredit. Ini hanya adalah suatu proses bagaimana supaya saudara akan lebih paham lagi. Namun supaya saudara paham, sebaiknya memang harus dihafalkan pola yang tadi itu. Pola yang ini.
Nah, tapi saudara juga harus tahu isi dari aktiva ini apa. Nah, berarti kalau aktiva ini rumusnya, kalau dia bertambah dia di mana, berkurang di mana, begitupun utang. Saudara harus hafalkan ini. Kunci untuk membuat jurnal, awal-awal sekali saudara harus hafalkan ini. Nanti kalau sudah terbiasa, tidak perlu lagi rumus seperti itu, saudara sudah langsung paham di mana letaknya. Apakah dia di debit atau di kredit. Kalau ini jurnal penyesuaian Ibu rasa nanti kita bisa lihat ketika bab setelah bab tentang akun perkiraan atau menjurnal ini, karena di bab yang akan datang tersebut juga akan kita membuatkan neraca dan laba rugi. Nah, sebelum kita sampai kepada neraca, tentu kita harus membuat neraca saldo terlebih dahulu. Yang mana neraca saldo itu kita sebelum sampai ke neraca saldo, dari jurnal yang ada kita harus buatkan jurnal penyesuaiannya. Dari jurnal umum kita harus buatkan jurnal penyesuaiannya dulu, baru mencapai neraca saldo. Setelah neraca saldo baru kita bisa melihat berapa neraca yang bersihnya. Saudara semester 1 kan sudah belajar juga tentang ini. Saudara sudah membuat akun perkiraan, saudara sudah membuat jurnal penyesuaian, buku besar dahulu, setelah buku besar lalu jurnal penyesuaian, lalu membuat neraca lajur atau kertas kerja. Nah, kertas kerja itu kan neraca, bagian dari neraca. Lalu kalau saudara sudah buat laba rugi, perubahan modal, arus kas. Nah, saudara ibu rasa ini tidak akan sulit bagi saudara, hanya mengingatkan kembali. Kalau kita anak akuntansi harus paham dengan semua ini. Jadi ini sudah merupakan makanan harian kita, tidak akan sulit lagi kalau kita untuk menjurnal. Tapi yang akan kita pelajari sekarang adalah dia lebih kepada ekonominya. Bukan ekonomi, yang lebih kepada kooperasinya. Sedangkan yang saudara pelajari pada semester 1 kemarin itu adalah akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik gitu ya. Sedangkan yang kita pelajari ini di dalam akuntansi koperasi adalah bagaimana menerapkan sistem akuntansi itu untuk koperasi, mencatatkan koperasi kita, bagaimana menerapkan sistem akuntansinya sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Nah, ibu rasa demikian Ananda. Kalau seandainya ada yang bertanya silahkan. Tapi setelah ini kita akan latihannya ibu lihat saudara kalau seandainya lama mengumpul, nah itu masa alasannya hampir sama semuanya, mati lampu bu, jaringan tidak ada bu, kalau seperti itu ibu lihat sepertinya sudah sekongkol ini. Tapi kalau seandainya hanya 1-2, nah mungkin bisa dimaklumi. Jadi semua penilaian, semua hal menjadi penilaian bagi ibu. Kalau seandainya saudara lambat-lambat mengumpul, nah itu juga akan memberikan penilaian tersendiri nanti ketika ibu menuliskan. Berarti saudara kurang rajin, atau saudara sudah menyalin punya teman baru saudara kirim. Ya, jadi bermacam yang menjadi pertimbangan ibu nanti ketika menuliskan nilai. Nah, sebaiknya kalau sudah selesai langsung kirim. Jangan kasih teman, usahakan sendiri. Kalau tidak paham tanya ke ibu langsung. Demikian ya Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.